sekarang yang dijadikan rujukan Roy Suryo aja Ugroseno dan Prof Mahfud, yang dua-duanya sudah masuk pada ini sekarang nggak main personal dulu ya, tapi soal ini tunggu sebentar, satu-satu kita biar clear ya. Mas Semar silakan. Ini ad hominem lah kalau ya, jadi gini loh, irisannya kan sudah jelas itu, siapa Prof Mahfud, cawapresnya Ganjar, Ugroseno siapa, tim suksesnya Anies. Yang kedua pihak ini Prof Zimli siapa? Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ayo Prof Zimli siapa? Ya tidak objektif, Prof Zimli biasa saja tuh. Oke, kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu, gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Kalau Din Samsudin sebagai seorang peneliti, seorang pakar, seorang ahli mengatakan ya harusnya diselesaikan dulu kasus ijazah palsunya ini, apakah memang ijazahnya palsu atau tidak. Dan itulah metode ilmiah kan, sebelum kemudian bergerak kepada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang sesungguhnya akan bergantung pada bagaimana ijazah yang diklaim sebagai asli itu. Nanti asli, maka tuduhan dari kawan-kawan ini bisa masuk dalam ranah pencemaran nama baik. Menurut KUHP itu sanksinya 7 bulan pas 9 bulan. Tapi kalau ijazah itu 9 bulan maksimum. Tapi kalau ijazah itu palsu adanya, maka pelakunya itu dikenai, menurut KUHP baru yang saya baca, itu sekitar 10 tahun. Nah, mau milih 10 tahun pas 9 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat ASNA dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, Semar yang satu ini memang agak lain. Di babak baru kasus dugaan ijazah Joko Widodo atau atas nama Joko Widodo ini, seperti yang sudah kita tonton di awal cuplikan video tadi, Bang Refki Harun menyampaikan konversi pers terkait dengan surat yang dikirim kepada Irwasum yang ada kaitannya dengan SP3, dan bagaimana reaksi dari Semar ini memang ya agak lain begitu ya. Kita akan ikuti bersama perdebatan Roy Suryo ini dengan Mardiansyah Semar ya, dan kita akan coba simak ya bagaimana perbedaan cara berpikir pakar dengan Mardiansyah Semar ini atau Semar ini ya, yang seolah-olah anjing ngaler bagong ngidul gitu ya. Kita akan ikuti dulu. Selamat menyaksikan videonya. Roy Suryo atau siapapun yang memang terjerat kasus ya, yang sekarang ini sedang berupaya untuk keluar, untuk mencari jalan keluar agar tidak terkena sanksi hukum dalam proses peradilan nanti, silakan saja. Cuman kalau misalnya memang itu rujukannya Pak Ugroseno, ya, betul memang betul memang beliau itu Wakapolri. Tapi fakta yang tak terbantahkan juga, betul beliau adalah tim suksesnya Anies pada waktu lalu. Apa hubungannya? Apa hubungannya tuh kata apa host ya? Nggak penting itu. Jadi kepentingannya agak sama tuh sama Roy Suryo, ada kekecewaan terhadap Pak Jokowi. Selalu saja ini menghubungkan antara
ya kerap kali ya disebut kalau ada yang mencoba membela sebuah kejujuran, kebenarannya, termasuk pada dalam hal ini adalah RRT, disebut adalah barisan sakit hati. Oke. Jadi kalau misalnya apa ngaco. yang disampaikan oleh Pak Ugroseno itu Ngaco. tidak bisa jadi rujukan lagi karena beliau sudah masuk pada pertarungan politik praktis masa lalu Tapi- yang memang Ngaco sekarang ini. ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Oke, Mas Semar. Jadi Tapi kalau balik lagi ke bagaimana kasusnya bisa soal SP3 ini dirujukkan? kemungkinannya masih terbuka menurut Anda? Ya SP3 itu kan kewenangan dari penyidik ya. Halo? Ya, silakan. Iya, iya kan itu kan kewenangan dari penyidik. Jadi kalau SP3 itu domainnya penyidik yang Oke. punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, tapi kan penyidik juga pasti berlandaskan undang-undang yang berlaku ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Ugroseno. Apakah memang layak diberikan SP3 atau tidak? Tapi secara substansi bisa kita simpulkan bahwa ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mulai panik ini. Oh enggak, ini sama sekali enggak. Ini Oke. saya bantah. Enggak, Harus enggak panik. berharap mencari Sama sekali justifikasi SP3 yang saya Enggak, pikir sama tadinya sekali tidak. dari awalnya gagah menantang-nantang gitu untuk masuk Ini proses ngaco, hukum. Semar ngaco. Oke. Enggak. Nah, Semar ini cekikikan tertawa kosong menurut saya. Agar Sama publik sekali tahu ternyata Inilah setelah mencari termul tuh ya kayak gini nih. Oke, Bisanya Mas- cuma Mas ngomong Semar tadi panik, bilangnya kayak bahwa gitu. ada kepanikan. Oke. Nggak ada Oke, yang panik silakan kan di dijawab. Solo. Gengsi. Kalau enggak Meminta ya restoran dia nggak akan membuat Makanya ada pernyataan lagi, keterangan lagi 4 jam Nah, bisanya cuma cekikikan ya kayak gitu ya. Begitulah. kemarin di Polresta Solo. Ini Masya jelas Solo Allah. yang panik. Parah Kalau ini. kita sama sekali nggak ada. Ini termul-termul itu memang Ya, jelas, Pak. bisanya ngomongnya gitu aja. Oke, gimana Mas? Kita ketawain panik, aja. Kalau nggak panik, Iyalah. tinggal lagi nanti di proses peradilan dong dibuktikannya supaya publik tahu. Peradilannya kan apakah sesat. Suryo benar Peradilannya kan atau bukan tidak. peradilan soal ijazah. Peradilan aja Ini belum dimulai, ini mau sudah dibilang sesat. mau membohongi rakyat ini peradilannya, Mbak. Peradilannya itu adalah peradilan soal Nah, dia terus cekikikan gitu ya, dan saya menduga ini ya, karena merasa mereka ini bakal dimenangkan ya, mereka seolah-olah punya backing lah ya. Ini menurut pendapat saya. fitnah dan Oke, ijazah gini. palsu. Oke, Bukan sekarang soal ijazah palsu. satu-satu gantian ya. Mas Semar sama Mas Roy, Ya. gantian dulu tadi ya. Tadi dianggap kata Mas Semar, Mas Roy panik. Mas Roy bantah bahwa itu tidak Sama panik. sekali enggak. Nah, saya tanya Mas Roy ini menghindari meja hijau atau enggak? Enggak sama sekali. Kan ini kita ngerti bahwa peradilan yang akan dilakukan itu di Jakarta kan sudah kita tanya. Ini peradilan soal fitnah dan pencemaran nama baik, bukan soal ijazah palsu. Jadi kalau yang ditunggu rakyat itu soal ijazah palsunya Jokowi, itu nanti dibuktikannya pada citizen lawsuit, pada pada sidang-sidang yang ada, atau pada gugatan yang terbaru. Ini ada 17 purnawiran TNI yang sekarang gugat Jokowi Nah, juga. artinya gitu loh. kalau untuk peradilan secara pidananya menurut Anda? Ya peradilan pidananya ini pidana fitnah dan pencemaran baik. Oke. Padahal itu kata Pak Prof Mahfud, kata Prof Jimli, itu nggak bisa dilakukan sebelum ijazahnya dibuktikan dulu palsuannya. Ijazahnya kan 99,9% palsu. Oke. Apalagi KIP barusan ya setelah kemarin Bonatua tadi siang ya Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi, Dr. Lydia dan kawan-kawan ya Lukas Suarso itu mendapatkan lagi ya keberhasilan bahwa ijazah Jokowi itu harus dibuka mulai dari KPU Jakarta, KPUD, DKI, KPU. Jadi makin boncos Oke. nih di pihak sana. Mas Semar, apakah Anda melihat bahwa ada semakin banyak celah untuk pembuktian keaslian ijazahnya Pak Jokowi? Kepalsuan bukan keaslian. Adalah celah. Sekarang yang dijadikan rujukan Roy Suryo aja Ugroseno dan Prof Mahfud, yang dua-duanya sudah masuk pada Ini sekarang nggak main kontestasi personal politik dulu ya, tapi soal Iyalah, ini. ini Tunggu sebentar, bukan. bentar, satu-satu Bukan. kita biar clear ya. Sebentar. Mas Semar silakan. Ini ad hominem lah kalau termul. Ya, jadi gini loh. Irisannya kan sudah jelas itu siapa Prof Mahfud, cawapresnya Ganjar, Ugroseno siapa, tim suksesnya Anies. Yang kedua pihak ini Prof. punya Jimli, rasa Prof. kecewa Jimli dengan Pak siapa? Jokowi. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya Ayo, Prof. Jimli siapa? Ya tidak objektif. Prof Jimli biasa saja tuh. Oke, Saya Prof Jimli biasa aja tuh katanya. Ya begitulah ya. Memang Mardiansyah Semar ini saya kira kosong ya. Beliau ini salah satu termul yang menurut saya memang kosong. Saya juga bingung ya komentarnya karena
nggak ada sama sekali sesuatu yang ilmiah. Semar, kalau soal balik lagi nggak bisa soal dilakukan. substansinya Mas Semar, soal apakah Ya. untuk membuktikan asli tidaknya ijazah ya. Pak Jokowi, apakah semakin ada celah atau menurut Anda bukti-bukti sampai saat ini ya masih yakin dari pihak Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan kasus dalam ranah pidana ini harus ke pengadilan? Mbak Priska, ijazah Pak Jokowi itu asli 1000%. Oh 1000%. Nah, Asli 1000%. Bagaimana dia tahu 1000% asli ya? Palsu. sebelum 99,9%. Pak Suryo itu keluar dari mulutnya bahwa memang peradilan itu sesat, kita sudah menduga apapun yang dilakukan oleh instansi negara ini terhadap kasus ini selalu yang tidak menguntungkan itu dianggap sesat. Nah, pasti kan ujungnya ke sana. Nah, termo ini sering sekali sesuatu itu dihubungkan dengan untung rugi. Mungkin memang biasanya begitu ya. Ada untungnya mungkin membela Pak Jokowi bagi Mardiansyah Semar ini atau bagi Semar ini. Padahal apa yang dilakukan oleh ART ini murni ya, untuk mencari kebenaran dan kejujuran ya, untuk para pejabat publik ya, terutama dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo. Ya begitulah Mardiansyah Semar ya. Gitu loh. Ya kan terbukti sesat. Kalau nggak sesat nggak mungkin ada sudah dilimpahkan. Biar nggak kedengeran. Sudah dilimpahkan kok sekarang pelapor diperiksa lagi tuh gimana gitu loh. Dagelan Sri Mulat ini. Nih ya, saya kasih tahu ya Mbak Priska ya. Iya, oke. Ini agak lucu nih. Belum digelar peradilan sudah dibilang sesat. Belum pernah melihat apalagi memegang. Semar nih kuasa hukum atau sarjana hukum atau enggak? Sudah. Bentar. Semar nih apa nih? Semar nih kuasa hukum bukan? Sarjana hukum juga bukan. Oke, satu dulu bentar, Mas. Iya. Biar kedengeran. Menjadi landasannya itu Ntar nanti saya tanya dulu Semar nih apa background? Memang Semar ini nggak paham hukum ya. Tadi dijelaskan oleh Bang Refli Harun ini kan ada dasarnya ya, ada dasarnya apa yang dilakukan selama ini oleh RRT dan kuasa hukumnya ini. Orang peradilannya belum digelar, Mar, dibilang sesat. backgroundnya apa dulu? Ijazah Pak Jokowi, ya ijazah. Ntar nih, sebelum ngomong harus jelas dulu nih. Kan begitu loh. Oke. Semar ini Gitu. tim kuasa hukum Jokowi bukan? Anda tim kuasa hukum Jokowi bukan? Diam dia. Punya gelar sarjana hukum bukan? Lawyer bukan? Lah kalau bukan semua ngapain bisa ngomong? Nggak ada intinya sama sekali, nggak ada lah. Udahlah, Anda tuh nggak punya legal standing. Mas Roy, gantian. Iya, nggak punya legal standing, ngapain juga itu loh, Semar. Lanjutin lagi. Terus Mas Roy. Jadi seragam tuh. Iya. Roy Suryo. Aduh, ini orang nggak punya legal standing nih. Coba dia sebut Refli Harun ya. Saya kira, jauh tanah ke langit ya kualitas Semar ini yang agak lain ini dengan Refli Harun. Wah luar biasa ini, nggak bisa dibandingin. Argumentasi yang disampaikan ke publik dia pasti tanya latar belakang. Oh iya jelas, karena orang nggak punya latar belakang. Kenapa sih Anda meragukan peradilan pidana yang Gini, ini kan sudah jelas. Kalau istilahnya bahas Refli Harun, kan dulu kan pasti Mbak Friska juga teman-teman Kompas juga pernah dengar istilah gawangnya digeser. Jadi sebenarnya peradilan yang dilakukan itu kan jelas bahwa itu adalah pasalnya adalah fitnah dan pencemaran nama baik 30-11. Cuman kan kemudian disusupkan tuh pasal 32 dan 35 yang kemarin dibantah oleh Prof. Henry ya Subiakto, kemudian dibantah oleh ahli-ahli ITE bahwa itu nggak cocok dan itu harus dicopot pasal itu ya 32 35 itu. Nah, makanya tidak ada soal menguji ijazah. Jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan nanti saya tunjukkan ijazahnya. Itu kebohongannya ada dua ya. Gimana dia bisa menunjukkan ijazahnya? Ijazahnya disita di Polda Metro. Harusnya kalimatnya nanti saya perintahkan jaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Itu satu. Yang kedua, dalam sidang fitnah dan pencemaran nama baik itu tidak ada sesi untuk pembuktian ijazah. Di situ adalah dibuktikan, oh Anda pernah berkata begini di acara apa, misalnya bola liar, gini di acara sapa malam, gitu di acara apa, itu yang dituduhkan
itu. Nggak ada persoalan ijazah. Jadi masyarakat itu jangan tertipu, jangan terbuai dengan kata-kata itu akan menghadap. Makanya kan jelas tadi saya ulangi lagi, Prof. Jimli, Prof. Mahfud, Prof. Kamarudin Hidayat dulu waktu itu mengatakan ini yang diuji adalah ijazahnya dulu, dan itu di pengadilan yang lain, misalnya pengadilan CLS Citizen Lawsuit. Nah itu juga sedang berjalan. Iya, atau peradilan perdata atau petun. Kosong ya, benar-benar kosong. Saya salut dengan Mas Roy Suryo ini ya, mau aja gitu ya meladeni perdebatan dengan perwakilan dari Termul yang menurut saya memang lebih ini ya, masih mending Andi Aswan gitu ya, masih agak mending ya. Kalau ini aduh benar-benar kosong kalau menurut saya. Kalau menurut saya, kenapa demikian? Karena argumen yang disampaikannya itu hampir bisa dikatakan ya tanpa berdasar ya. Misalnya hanya ngotot karena menganggap panik ya. Padahal timnya RRT ini bukan panik, tetapi memang ingin menempatkan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya tentang SP3 ini didasarkan kepada undang-undang yang ada begitu ya. Tapi ya begitulah ya apa yang disampaikan oleh Mardiansyah Semar tadi. Dan begitulah, silahkan dinilai sendiri dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak ya, semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan salam Akawara, selalu merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.